Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu dan teman-temanku di mana saja berada, kami mendoakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, murah rezekinya, sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi bersama kami tentunya masih dalam channel YouTube Muhammad Asri, yaitu channel yang membahas tentang tutorial-tutorial bermanfaat, informasi pendidikan terupdate, serta materi pendidikan agama Islam yang bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang bukti dukung RHK bagi kepala sekolah di pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM tahun 2024 yang fiturnya sudah dirilis mulai tanggal 15 Januari tahun 2024. Nah, pembahasan ini Bapak Ibu kita bahas secara lengkap, jelas, dan valid sesuai dengan regulasi dan juknis, yaitu Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut ke materinya, silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu selalu mendapatkan video terupdate dari kami. Kemudian Bapak Ibu tolong klik like, komen, dan juga bagikan ke rekan-rekan yang lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengerjakan beberapa hal tersebut. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, kita langsung ke pembahasannya, yaitu bukti dukung rencana hasil kerja kepala sekolah berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023. Ini langsung kami lihatkan kepada Bapak Ibu adalah salinan dari Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 tersebut. Nah, di poin 7.2 pada lampiran Bapak Ibu ya, di sini juga dituliskan bukti dukung rencana hasil kerja kepala sekolah. Apa saja bukti dukungnya Bapak Ibu? Kita lihat. Nah, nomor 1 yaitu RHK kepala sekolah adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Bukti dukungnya hasil penilaian observasi kinerja guru menggunakan formulir D. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, untuk kepala sekolah, RHK pertama kepala sekolah itu adalah menilai guru melalui observasi praktik pembelajaran. Nah, bukti dukung dari ini Bapak Ibu merupakan hasil observasi Bapak Ibu ketika melaksanakan observasi di kelas, di masing-masing kelas dan di masing-masing guru tersebut. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah yaitu meningkatkan praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja dan peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, di sini bukti dukungnya Bapak Ibu yaitu hasil penilaian observasi kinerja kepala sekolah menggunakan formulir D. Nah, Bapak Ibu, pada poin yang kedua ini, ya, kepala sekolah memilih satu di antara 8 indikator yang disediakan ini Bapak Ibu berdasarkan hasil dari rapor satuan pendidikan tempat Bapak Ibu mengabdi, atau tempat Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, gitu ya. Nah, 8 indikator ini Bapak Ibu cukup pilih satu saja berdasarkan hasil yang ada di rapor pendidikan Bapak Ibu kepala sekolah. Yaitu indikator pertama, meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada memandu perencanaan pembelajaran. Yang kedua, indikatornya meningkatkan praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada komunikasi visi dan misi satuan pendidikan. Nah, dan yang ketiga adalah meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada penyampaian program satuan pendidikan. Nah, ini berhubungan dengan program Bapak Ibu, dan ini berhubungan tentang komunikasi visi dan misi sekolah, dan ini merupakan berhubungan dengan membantu perencanaan pembelajaran. Nah, yang keempat adalah meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan fokusnya di sini. Yang nomor 14 ini. 15, meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada aktivitas kegiatan komunitas belajar. Gitu ya. Yang keenam, meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada pembimbingan peningkatan kualitas praktik pembelajaran.
Yang ketujuh, meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah yang berfokus pada berbagi praktik baik kepemimpinan. Yang kedelapan, yang terakhir Bapak Ibu, meningkatnya kepemimpinan pembelajaran yang berfokus pada refleksi program pengembangan kompetensi. Nah, ini adalah 8 indikator yang mesti dipilih oleh kepala sekolah untuk praktik kepemimpinannya. Apakah kedelapannya Bapak Ibu? Tidak, cukup satu saja dalam satu semester tersebut. Jadi untuk memilih 8 indikator ini, Bapak Ibu kepala sekolah berpanduan kepada rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Bila masih ada yang berwarna merah, maka fokuskan peningkatannya ke yang berwarna merah. Bila tidak ada berwarna merah, yang ada warna kuning, maka fokusnya Bapak Ibu peningkatannya ke warna yang kuning. Nah, bila tidak ada warna kuning, maka fokus peningkatannya ke Bapak Ibu kepada yang warna hijau. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk memilih satu dari 8 indikator pada praktik kepemimpinan kepala sekolah ini. Kita next Bapak Ibu. Ya, yang ketiga yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, bukti dukungnya Bapak Ibu adalah rekapitulasi bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Nah, gitu ya. Ini terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Maksudnya Bapak Ibu, guru kan mengadakan pengembangan kompetensi, gitu ya. Bapak Ibu perlu merekap pengembangan kompetensi guru tersebut ya sebagai bukti dukung pada RHK Bapak Ibu yang ketiga, yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, situ ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kan di platform Merdeka Mengajar itu, Bapak Ibu juga bisa melihat guru itu mengambil pengembangan kompetensinya pada bagian apa. Nanti semua guru Bapak Ibu rekap dan itu menjadi bukti dukung Bapak Ibu untuk RHK yang ketiga. Kita next Bapak Ibu. Yang keempat yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu sama dengan RHK pengembangan kompetensi guru. Bapak Ibu memilih dari 18 RHK yang tersedia dan mengumpulkan minimalnya 32 poin per semester, maksimalnya 128 poin per semester. Namun Bapak Ibu ini tidak dinilai, namun menjadi pertimbangan. Jadi Bapak Ibu fokusnya bukan ke pengembangan kompetensi, namun fokusnya adalah ke praktik kepemimpinan. Kalau guru fokusnya kepada praktik pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bukan memburu-buru sertifikat lagi. Cukupi aja Bapak Ibu 32 poin. Boleh nanti dari kepala sekolah dan dari segala macamnya. Kita lihat Bapak Ibu satu persatu. Yang pertama, penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kali kegiatan berbagi praktik baik. Nah, ini fokus kepada penggerak komunitasnya saja Bapak Ibu, bukan kepada pesertanya. Nah, komunitas belajarnya seperti apa? Komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu aja. Kalau ada penggeraknya 3, berarti Bapak Ibu membuat sertifikat yang 3 orang itu 1 sertifikat dalam 1 semester sebagai penggerak komunitas bila penggerak komunitas tersebut melakukan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik gitu ya. Nah, ini 1 semester rentangnya Bapak Ibu, bukti dukungnya adalah sertifikat. Kemudian peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Nah, ini bila Bapak Ibu nanti memperoleh penghargaan entah dari kepala dinas gitu ya, atau dari pengawas atau dari manapun Bapak Ibu, bukti dukungnya adalah piagam gitu Bapak Ibu ya. Bukti dukungnya ini piagam. Kemudian narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, kalau narasumber berbagi praktik baik ini, Bapak Ibu nggak usah pilih dulu kalau Bapak Ibu bukan NSBP yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau untuk ini bukti dukungnya cuma sertifikat saja Bapak Ibu. Selanjutnya 2.4 ya. Penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lainnya.
Ini Bapak Ibu perangkat ajar yang terbit di platform Merdeka Mengajar. Ini bukti dukungnya ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah dipilih dulu yang 2.4 ini bila Bapak Ibu bukan kontributor di platform Merdeka Mengajar. Sama dengan nomor 5 Bapak Ibu, yaitu penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lainnya. Nah ini Bapak Ibu terbit di platform Merdeka Mengajar. Jadi untuk 25 ini saran kita nggak usah Bapak Ibu pilih terlebih dahulu bila Bapak Ibu bukan kontributor di PMM. Kemudian yang 2.6 Bapak Ibu, yaitu penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lainnya. Nah cerita praktik ini Bapak Ibu menelaah apakah cerita praktiknya dalam bentuk video atau cerita praktiknya dalam bentuk tulisan artikel atau segala macamnya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu gitu ya, telaah cerita praktik yang tersebut. Maka Bapak Ibu bukti dukung dari RHK ini adalah laporan tentang penelaahan cerita praktik baik yang Bapak Ibu lakukan. Oke, nomor 27. Penyusunan cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lainnya. Nah, ini cerita praktik yang terbit di PMM Bapak Ibu. Bila ini juga berhubungan dengan kontributor PMM. Jadi nggak usah Bapak Ibu pilih dulu bila Bapak Ibu memang bukan kontributor di PMM. Nomor 8 Bapak Ibu ya. Penelaah hasil nyata rekan sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lainnya. Jadi ini Bapak Ibu menelaah aksi nyata yang sudah dibuat oleh kepala sekolah atau rekan guru. Nah, apa bukti dukungnya? Laporan dari penelaahan Bapak Ibu. Ya, nomor 29, penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Nah, perangkat ajar ini Bapak Ibu, guru atau kepala sekolah membuat perangkat ajar. Bapak Ibu menelaahnya. Bapak Ibu buatkan laporannya. Dan itu menjadi bukti dukung untuk penelaahan perangkat ajar ini. Yaitu laporan dari penelaahannya. Oke Bapak Ibu, yang ke-10, partisipan observasi praktik, pembelajaran, persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu ialah Bapak Ibu melakukan observasi praktik pembelajaran di dalam kelas gitu ya, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nanti sekali Bapak Ibu melakukan observasi tersebut, observasi pembelajaran, silakan Bapak Ibu buat laporan. Karena bukti dukungnya adalah laporan. Yang ke-11, coach, mentor, fasilitator dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Bukti dukungnya adalah sertifikat Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu menjadi coach, mentor atau fasilitator, baik sebagai guru pendidikan guru penggerak atau di luar pendidikan guru penggerak. Oke Bapak Ibu ya. Yang ke-12, partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Bapak Ibu dapat bukti dukungnya adalah sertifikat Bapak Ibu gitu ya. Bukti dukungnya adalah sertifikat dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Satu kegiatan, satu sertifikat. Oke, nomor 2.13 Bapak Ibu, peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Bukti dukungnya juga sertifikat Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu menjadi peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Oke ya Bapak Ibu. Kemudian yang ke-14, peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah ini pelatihan Bapak Ibu dan bimbingan teknis. Satu pelatihan dan satu bimbingan, bukti dukungnya adalah sertifikat. Ya, jadi nggak buat laporan dan segala macamnya Bapak Ibu, cukup satu sertifikat saja. Kemudian yang ke-15, peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ya ini di yang khusus platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Sampai kepada aksi nyata. Maka bukti dukungnya adalah sertifikat dari pelatihan mandiri yang telah Bapak Ibu ikuti. Yang bisa Bapak Ibu download di platform Merdeka Mengajar. Yang ke-16, peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini kegiatan komunitas belajar Bapak Ibu. Ya bagi pesertanya. Tadi adalah narasumbernya dan penggerak komunitasnya. Sekarang bagi pesertanya Bapak Ibu. Nah bagi peserta ini bukti dukungnya juga sertifikat mengikuti kegiatan berbagi praktik baik tersebut. Yang ke-17,
Peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau jangka menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak dan atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Ini Bapak Ibu bukti dukungnya juga sertifikat. Bila Bapak Ibu ya ada melakukan pendidikan jangka pendek atau jangka menengah. Ya. 1 kali pelatihan atau pendidikan Bapak Ibu dapat 1 sertifikat ya, dan itu bukti dukungnya. Nomor 2.18 Bapak Ibu, peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lainnya yang relevan. Nah, ini Bapak Ibu ya, bukti dukungnya juga sertifikat. Oke. Yang kelima, RHK Bapak Ibu adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, penyusunan KOSP juga menjadi RHK Bapak Ibu Kepala Sekolah. Apa bukti dukungnya? Dokumen KOSP satuan pendidikan yang disusun bersama Kepala Sekolah dan juga guru. Begitu Bapak Ibu ya. Yang keenam, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa bukti dukungnya bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk poin ini? Yaitu rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh kepala sekolah. Berarti Bapak Ibu kalau untuk pelaksanaan ini ya dari RHK Bapak Ibu yang ini Bapak Ibu membuat rekap atau rangkuman dari kehadiran guru dan kepala sekolah dalam semester tersebut. Oke. Yang ketujuh, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. Apa ini Bapak Ibu bukti dukungnya bagi Bapak Ibu pada RHK yang ketujuh ini? Surat keputusan atau surat tugas untuk penugasan guru berhubungan dengan ini Bapak Ibu, yaitu penyelenggaraan pembelajaran atau di sini namanya SK pembagian tugas Bapak Ibu ya. Yang ketujuh ini adalah SK pembagian tugas bukti dukungnya. Kemudian yang kedelapan, tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, apa bukti dukungnya Bapak Ibu? Yaitu rencana kerja jangka menengah RKJM, rencana kerja sekolah RKS, dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKS. Nah, ini bukti dukungnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, RKJM, RKS, dan RKS itu menjadi bukti dukung untuk Bapak Ibu ya, untuk RHK yang ke-8 ini. Yang ke-9, tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, ini laporan dari yang Bapak Ibu buat tadi, yaitu RKS dan RKAS. Ya, RKS dan RKAS, Bapak Ibu. Nah, itulah bukti dukung dari RHK yang Bapak Ibu pilih bagi. Nah, Bapak Ibu, itu adalah bukti dukung RHK Kepala Sekolah yang ada dan sesuai dengan regulasi Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2024. Oke Bapak Ibu, semoga video ini membantu Bapak Ibu dalam memahami RHK Kepala Sekolah yang sudah bisa Bapak Ibu lakukan mulai tanggal 15 Januari tahun 2024 ini. Sampai jumpa pada video kami berikutnya Bapak Ibu. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, kemudian klik like dan juga berikan komentar dan pendapat Bapak Ibu tentang video ini. Dan bila bermanfaat silahkan dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya sebanyak-banyak mungkin, baik secara ke orangnya langsung atau ke grup-grup yang Bapak Ibu miliki. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.